Tahukah saudara bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Pergumulan kita, masalah dan tantangan yang kita alami dalam hidup kita, Tuhan turut merasakan. Saya bacakan ya di Ibrani 4 ayatnya yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi Tuhan itu turut merasakan. Tuhan bisa merasakan apa yang Anda lalui, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda hadapi dalam hidup saudara. Pertanyaannya sekarang, apa itu yang sedang Anda lalui di dalam kehidupanmu? Mungkin sebagian dari saudara saat ini sedang bergumul, jatuh bangun dengan dosa. Ya, Anda berusaha mau hidup benar. Anda ngerti itu tidak seharusnya dilakukan. Ya, tetapi kita jatuh lagi. Kita ingin bangkit, kita ingin lepas dari dosa, tapi gagal lagi. Sebagian mungkin sedang kecanduan sama narkoba, sama obat-obatan dan rasanya susah sekali gak bisa lepas dari situ. Adalah mungkin dari saudara yang juga sedang bergumul di dalam keuangan saudara. Ada belenggu hutang yang sangat besar yang harus Anda pikul dan yang harus dihadapi oleh keluarga saudara. Secara manusia Anda sudah berusaha menghitung. Tapi matematika manusia mau dibolak-balik gimana pun rasanya gak bakal lunas. Gak ada harapan hutang itu bisa terbayar lunas. Kemudian saudara berpikir mau menjual aset. Tapi saya bertemu sama orang-orang yang di masa seperti ini gak semudah itu. Menjual asetnya, menjual rumahnya, menjual tanahnya, sudah dibanting harganya pun tidak juga laku. Sukar sekali. Atau mungkin di antara saudara juga ada yang saat ini sedang bergumul di dalam sakit penyakit. Ya, mungkin tiba-tiba Anda bisa sesak nafas. Anda mengalami gangguan pencernaan. Ya, padahal nggak ada apa-apa. Diperiksa ke dokter, dicek dan lain sebagainya. Tapi seharusnya fine-fine. Seharusnya oke-oke saja. Tapi kenapa kok susah bernafas? Kenapa kok jantung saudara berdegap dengan kencang sekali? Ya, dan ada sakit penyakit silih berganti. Habis sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Muncul terus masalah itu dalam hidup saudara. Dan Anda mengalami banyak tantangan, banyak pergumulan dalam hidupmu. Saya mau ngomong sama saudara. Tuhan Yesus yang kita sembah juga turut merasakan, juga menghadapi tantangan-tantangan yang sama yang kita hadapi. Kesulitan-kesulitan yang kau alami, dia alami juga. Coba Anda renungkan. Waktu pertama kali Tuhan Yesus lahir ke dunia. Dia lahir bukan di tempat yang enak. Bukan di istana yang mewah. Dia lahir di kandang yang hina. Di palungan. Di tempat hewan, di tempat binatang. Di situ dia lahir. Bukan cuma itu saja. Tapi begitu lahir ada Raja Herodes. Seorang raja loh, ini gak main-main. Punya power, punya pasukan, punya influence yang besar. Tapi berniat mau membunuh bayi Yesus. Bahkan di saat Tuhan Yesus masih bayi sudah dikejar-kejar, hendak dibunuh, hendak dicelakakan. Jadi Tuhan Yesus menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Waktu dia mau masuk di dalam pelayanan. Ya, terlebih dahulu iblis mencobai dia. Masih ingatkah saudara? 3 pencobaan besar. Yang dihadapi Tuhan Yesus langsung berhadapan face to face sama iblis. Ya, ini satu pencobaan, satu godaan, satu tantangan yang tidak mudah. Jadi kalau Anda dicobai, Tuhan Yesus juga dicobai. Hal yang sama juga terjadi. Ya, bahkan waktu Tuhan Yesus berusaha untuk memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Ternyata ia disalah mengerti. Ternyata ia difitnah. Ia dituding yang tidak-tidak, dibenci oleh orang Farisi, oleh para ahli Taurat. Ya, bahkan mereka berusaha untuk mencelakakan Yesus, berusaha untuk membunuh Yesus. Coba Anda renungkan, di dalam timnya Tuhan Yesus sendiri. Salah satu orang yang sangat dia percaya yaitu Yudas Iskariot.
Karena itu jadi bendahara. Kalau orang jadi bendahara berarti harusnya orang itu terpercaya. Tapi yang dipegangin keuangan, dipercaya dengan keuangan, mengelola harusnya mempertanggungjawabkan dengan baik. Malah Yudas Iskariot ini menjual Yesus demi mendapatkan lebih banyak uang. Coba Anda renungkan itu. Ya, jadi kalau Anda dikhianati teman saudara, sahabat yang engkau percayai, Tuhan Yesus juga mengalami itu. Bahkan Tuhan Yesus harus menyerahkan tubuhnya, dia menyerahkan darahnya sampai di tetesan terakhir untuk mati bagi kita di kayu salib. Sehingga saudara dan saya harusnya binasa, kita enggak binasa, tapi kita bisa beroleh hidup yang kekal. Artinya begini, kalau saudara punya masalah, terlebih lagi dia. Oke, kalau Anda dicobai, terlebih lagi dia, pencobaannya lebih besar. Kalau Anda dikhianati, Anda diperlakukan tidak adil, Yesus lebih lagi. Jadi untuk semua masalah dan kesukaran yang saudara hadapi, saya mau ngomong sama saudara, Tuhan Yesus menghadapi hal yang sama. Tuhan Yesus dicobai dengan hal yang sama. Tapi perbedaannya ia tidak berbuat dosa. Bedanya ia nggak kalah. Bedanya ia menang. Ia bisa mengatasi semua pencobaan-pencobaan itu. Yesus menang atas pencobaan itu. Oke, Yesus bisa mengatasi semua masalah-masalah. Dia jadi pemenang, dia jadi lebih dari pemenang. Dan ada berita baik buat kita. Setelah dia menang, dia juga mau melatih kita jadi pemenang. Dia mau mengajari kita juga ikut menang. Dia mau mengimpartasikan hikmatnya kepada kita. Sehingga saudara bisa tahu waktu Anda menghadapi masalah itu, apa yang harus engkau lakukan. Dia mau memberikan damai sejahteranya di dalam hati saudara. Sehingga saat Anda menghadapi badai yang sangat menakutkan itu, orang lain sudah ketakutan, khawatir. Tapi saudara bisa tidur nyenyak. Anda bisa tetap tenang. Ada damai, ada ketenangan, ada sukacita yang tidak masuk akal. Yang melampaui segala akal. Ada di dalam hati saudara. Tuhan Yesus mau memberikan kepada kita kekuatannya, kuasanya. Sehingga saudara berhadapan dengan masalah itu, Anda tidak menjadi lemah dan kalah. Tapi saudara jadi kuat oleh kekuatan kuasanya. Dan Anda bisa menang, bisa jadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Oke, mari saya bacakan Ibrani 4 ayat 16. Ini kelanjutan dari ayat yang kita baca tadi bahwa Tuhan yang kita sembah adalah imam besar yang turut merasakan apa yang kita alami dalam hidup kita. Nah sekarang gimana caranya kita bisa menerima kekuatan yang daripada Tuhan itu. Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi ini kuncinya, ya, menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian. Supaya apa? Supaya kita dapat kasih karunia. Supaya kita dapat pertolongan, supaya kita dapat pemulihan itu, kemenangan itu, supaya kita terima kelepasan, kesembuhan itu. Jadi saya ajak saudara dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ini yang dilakukan oleh anak bungsu yang terhilang itu. Kalau Anda masih ingat dalam satu kisah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, ada anak bungsu yang terhilang yang sebenarnya hidupnya sudah gila, sudah nggak layak diampuni, dia menghambur-hamburkan dan menghabiskan harta bapaknya, dia hidup dalam dosa, hidupnya kacau balau, ya, sampai akhirnya dia berbuat salah dan hancur segalanya. Dia jadi miskin dan dia dalam keadaan yang sangat tidak berdaya, sampai dicatat dalam Alkitab dia mau makan saja nggak bisa, mau makan ampas babi saja dimarahi sama majikannya, majikan babi itu saudaraku, ya. Jadi dia dalam titik terendah dalam hidupnya. Secara manusia dia mau balik sama bapaknya sudah nggak layak. Karena dia sudah meninggalkan bapaknya. Dia sudah merugikan besar sekali bapaknya, itu sudah nggak layak. Tapi yang luar biasa sampai di satu titik dari hatinya muncul iman. Dari hatinya muncul keberanian. Dia ngomong, aku di sini mati kelaparan.
di rumah bapakku banyak makanan. Ya, itu sebabnya aku akan kembali kepada bapakku dan aku akan jadi hamba. Jadi dia berpikir dia balik sama bapaknya ya supaya diterima jadi hamba. Dia ngerti dia nggak layak diterima jadi anak. Dia berharap dia akan diterima jadi hamba. Dan dia mengumpulkan semua keberaniannya. Dia kembali ke rumah bapaknya. Dan yang luar biasa, saudaraku, Alkitab mencatat ketika bapaknya itu melihat dia masih dari jauh. Bukannya bapaknya itu jual mahal dan jengkel sama dia. No. Bapaknya ini bangkit berdiri. Berlari mendapatkan dia. Memeluk dia. Mencium dia. Memberikan jubah yang baru. Memulihkan. Ngasih cincin yang bagus. Dan bahkan membuat pesta yang besar. Dengan penuh sukacita. Karena katanya anakku yang hilang sudah kutemukan kembali. Anakku yang mati sekarang hidup kembali. Saya mau ngomong sama saudara. Itu yang namanya menghampiri tahta kasih karunia. Yang ditemukan adalah kasih karunia. Dia mengumpulkan keberaniannya, anak bungsu ini. Untuk kembali sama bapaknya. Dia berharap jadi hamba saja. Tapi yang dilakukan oleh bapaknya adalah terima anak itu kembali jadi anak. Ini kasih karunia, ini anugerah. Gak layak tapi diberikan. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Saudara dengan penuh iman, saudara datang sama Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, anugerah yang tidak layak Anda dapatkan, Tuhan karuniakan sama saudara. Kesembuhan yang mungkin saudara gak layak untuk Anda alami. Tapi Tuhan bisa berikan kepada saudara. Berkat yang mungkin terlalu besar untuk ukuran saudara. Tapi Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Mujizat yang melampaui pikiran dan bayanganmu. Harusnya sesuai dengan kapasitas iman, dengan visi saudara. Tapi lebih dari imanmu, lebih dari visimu. Mujizat tidak masuk akal. Tuhan bisa kerjakan dalam hidup saudara. Kuncinya hampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian. Jadi Anda yang sudah jauh dari Tuhan saat ini, ayo ambil keputusan datang balik sama Tuhan. Ya, datang dengan iman sama Tuhan. Saudara yang sudah mulai banyak ragu dan bimbang apa Tuhan bisa sembuhkan apa tidak. Saat ini juga saya ajak saudara dengan iman terima kesembuhan itu. Rasakan dulu kesembuhan itu. Saudara percaya dulu kesembuhan sudah terjadi saat ini. Dalam hidup saudara. Ambil momen 1 jam 2 jam menyembah Tuhan. Dan sementara Anda menyembah, Anda mengucap syukur, ngomong sama Tuhan, Tuhan aku terima kesembuhan itu. Aku terima kasih karunia. Kesembuhan itu terjadi dalam tubuhku, semua sakit penyakitku dilenyapkan. Aku sembuh oleh bilur-bilur Kristus, aku sembuh. 1 jam 2 jam ini iman ini kesembuhan saudara. Kalau kurang lanjutkan lagi. Besok lanjutkan lagi. Saya mau ngomong, itu cara menghampiri tahta kasih karunia. Dengan penuh keberanian, hampiri dengan iman, hampiri tahta kasih karunia. Terima itu, terima kesembuhanmu dengan iman, terima berkatmu dengan iman, terima mujizatmu dengan iman, terima hikmat Tuhan dengan iman. Terima itu dengan segenap hati saudara dengan iman, maka Anda akan melihat kasih karunia, pertolongan Tuhan datang dalam hidup saudara. Dan langkah berikutnya setelah Anda mengalami kasih karunia, saya dorong saudara, bagikan kasih karunia itu kepada orang lain. Bagikan kasih karunia itu kepada teman-teman, kepada orang-orang di sekeliling saudara, kepada keluargamu. Bagikan kasih karunia. Ceritakan sama mereka bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa, ada pengharapan, ada kekuatan ilahi, ada jalan keluar. Bagikan kepada mereka tersedia kasih karunia yang berlimpah. Ajak mereka datang sama Tuhan, ajak mereka datang kepada Yesus sehingga mereka pun melalui hidupmu memperoleh kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan dilimpahkan dalam hidup kita, dalam hidup orang-orang di sekeliling kita, melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang diberkati, banyak jiwa diselamatkan. Oke, kalau Anda diberkati dari sharing ini, Anda bisa subscribe channel JSM ini, Jonathan Setiawan Ministries. Ya, Anda bisa nyalakan notifikasinya, Anda bisa sharekan sama teman saudara, ya, dan jadi berkat buat lebih banyak orang. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati. Amin.